Wah, gimana dong? Galbe pinjol legal itu mulai tegas dan mungkin beberapa nasabah akan serentak untuk diproses secara hukum, akan dapat surat panggilan sidang, akan dapat surat somasi, dan lain sebagainya. Kalau kalian mendengar informasi seperti ini dan mungkin diinfokan oleh orang-orang yang mungkin punya ya follower besar atau influencer besar, saya yakinkan kepada teman-teman untuk tidak usah menggubrisnya, untuk tidak usah mempercayainya. Itu semua hoax, ya. Masalah pinjol katanya akan serempak, mau mengusut, mau membuat teman-teman di penjara, mau membuat teman-teman di sidang dan lain sebagainya. Nggak usah terlalu dipercaya dulu. Ini semua dengan tujuan pasti ada udang di balik batu yang pengen videonya rame, yang pengen ya, usahanya mungkin juga rame. Katakanlah dia punya usaha kayak jasa joki pinjol, atau jasa gestun, atau jasa konsultasi, dan lain sebagainya. Yang mana bisa jadi menggiring untuk meraih keuntungan dari kalian gitu ya, dari permasalahan teman-teman dengan menyebarkan berita hoax dan berita yang nakut-nakutin kayak gini. Dan saya harap teman-teman nggak jadi korbannya. Ya, jadi sekali lagi saya pengen sampaikan juga buat teman-teman sekalian, masalah kayak gini, masalah gagal bayar kayak gini, masalah telat bayar kayak gini, sebenarnya ini adalah masalah-masalah yang nggak rumit, nggak susah, tapi ini adalah masalah untuk penguatan mental kita aja. Nah, untuk menguatkan mental, tentu saja nggak semua orang itu punya mental yang kuat. Nggak semua orang itu bisa punya keberanian untuk melawan ya ancaman-ancaman dari DC yang nggak jelas. Tapi saya yakin itu semua bisa dilatih dan bisa diusahakan. Tujuan dari video ini nggak lain dan nggak bukan adalah pengen nularin ke kalian untuk bisa lebih berani, untuk bisa lebih mau mempelajari sedikit terkait masalah seluk-beluk pinjol, sehingga teman-teman itu nggak gampang dihasut, nggak gampang ditakut-takuti, dan nggak gampang juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena di luar sana banyak banget orang-orang yang memanfaatkan kondisi teman-teman dengan membuka jasa bersihin data, jasa joki, jasa bobol pinjol ilegal, dan lain sebagainya, yang mana semua itu nggak benar dan berisiko tinggi juga buat kalian. Mungkin akan terkesan memberikan solusi secara sementara, tapi dampak ke belakangnya akan lebih besar, di mana teman-teman lah yang harus menanggung, sedangkan mereka-mereka ini yang dapat keuntungan dari kalian, ya mereka bisa dengan bebas begitu aja. Dan saya nggak mau ini juga terjadi buat teman-teman sekalian. Karena pengalaman sih, ketika kita memang dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menegangkan, dalam situasi yang gelisah, ketakutan karena masalah hutang, itu akan ada aja godaan-godaan kepikiran kita untuk mengikuti jalur-jalur sesat tadi. Misal, ayo bobol pinjol ilegal aja. Nanti kasih aja data-datamu, nanti kita bobol pinjol ilegal mah di Galbe nggak masalah. Nah, hal-hal seperti inilah yang bahaya. Saya tahu ketika orang-orang mulai kepepet, terdesak, melihat ini menjadi sebuah cahaya solusi yang mungkin terkesan bakal ngebantu kita, tapi nyatanya belum tentu. Nyatanya ini bakal bisa jadi bumerang buat teman-teman sekalian. Ya, ingat, nggak ada istilahnya pinjol-pinjol itu akan bisa ngepenjarain kalian. Nggak ada. Bukan nggak akan ya, kemungkinan kecil sekali pinjol-pinjol itu akan membawa kalian ke pengadilan dan disidang. Karena ini memang mereka bisa. Kalau mereka mau, mereka bisa. Tapi butuh berapa banyak menyidang orang-orang yang galbay? Banyak sekali. Dan prosesnya juga nggak semudah yang kita bayangkan. Sangat sulit sekali, sangat panjang jalannya, sangat susah sekali prosesnya. Makanya kita nggak pernah dengar kan nasabah galbay sampai masuk ke persidangan karena tidak bisa bayar hutang pinjaman online, aplikasi pinjol online. Nah, itu ya karena prosesnya nggak semudah yang kita bayangkan. Apakah mereka bisa? Sebenarnya mereka bisa-bisa aja. Karena mereka punya badan hukum, mereka berhak melakukan gugatan-gugatan ke kalian juga, tapi mereka tidak melakukannya kan. Hanya sebatas somasi, surat peringatan, surat teguran, atau ya mungkin ancaman-ancaman belaka. Tapi nyatanya sampai beneran masuk persidangan, apakah pernah? Saya rasa jarang sekali itu terjadi. Ya, kecuali memang pinjolnya dongkol aja sama itu orang sampai beneran dibawa ke kasus. Tapi kan yang lain nggak juga. Yang lain kan nggak disidang. Itulah sebabnya kita nggak perlu takut ancaman-ancaman seperti ini. Fokus aja di kehidupan sehari-hari, pelan-pelan kita bereskan pinjolnya, tapi yang paling utama adalah prioritaskan
untuk masalah finansial kita dulu, untuk keluarga kita dulu. Kalau semuanya beres, semuanya tenang, semuanya nyaman, masalah pinjol ini perlahan bisa kita selesaikan. Toh sudah ada undang-undang yang mengatur kok kalau kita galbay konsekuensinya apa, dan kalaupun kita mau melunasinya ada solusi-solusi dan cara untuk bisa menyelesaikannya. Dan bahkan ada klausul juga alternatif untuk membayar hutang pokoknya aja tanpa bunga dan denda. Dan semoga teman-teman segera mendapatkan jalan keluar dan solusinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.